Jalan gimana? Ikut-ikut nanti nyusul lagi. Iya Pak, di tes kalau Lu mau ditunggu? Pak, tadi kan mungkin beberapa saksi ya sekarang tuh lagi fokus dengan Fiona, mungkin boleh jelaskan sih Pak poin utama lah yang apa yang ingin dibuktikan jaksa sih sebenarnya. Baik, hari ini kita menghadirkan saksi. Hari ini saksi dari pihak Gotoh dan saksi dari pihak SKM. Ternyata dari fakta di persidangan, saksi-saksi yang kita hadirkan tersebut menjelaskan bahwasanya ini ada kesepakatan antara dari pihak Google dengan pihak Nadiem pada saat dia sebagai menteri, yaitu kesepakatannya adalah untuk memasukkan produk Google Chrome OS itu, ya kan, sebagai ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia. Padahal Nadiem tahu bahwasanya itu adalah Chrome yang pernah gagal di zamannya Pak Muhadjir Effendi. Nah, ternyata dari pihak Gotoh menyebutkan bahwasanya ada investasi masuk itu sampai dengan peningkatan totalnya 786 juta dolar. Teman-teman tadi bisa lihat bagaimana peningkatan value aset Nadiem itu tahun 2022 itu sampai dengan 5, sekian triliun, dan dari orang Gotoh mengatakan itu tidak tercatat mengenai transaksi pajak sebagai saham founder 0,5% tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, ternyata ada juga pola saham ini, ya kan, sebagai saham Gotoh ini dikirimkan ke perusahaan offshore yang ada di Cayman, yang nanti dibagi-bagikan kepada manajemen dan direksi. Ini kan sungguh sangat menyayangkan gitu loh. Gojek-gojek yang ada di lapangan cari hidup, cari makan, hanya cari duit 50.000, 100.000, tetapi manajemen direksinya mendapatkan saham, pinjaman saham yang harus dilarikan ke perusahaan offshore Cayman terlebih dahulu. Nah, ini juga tadi disampaikan juga dari bukti BBE dan segala macam, ya kan. Pada prinsipnya ialah maka memang mengakui ada spek yang diberikan oleh pihak Google diberikan kepada pihak kementerian, dalam hal ini kepada Ibrahim Ibam. Itu dibenarkan juga oleh Direktur Google Indonesia sebagai saksi, menyatakan bahwasanya memang sepengetahuan dia pertemuan pada saat pimpinan Google Asia Pasifik dengan Nadiem itu setelah itu ditindaklanjutin dari pertemuan memberikan spek kepada Ibam sebagai tim orang dekatnya Nadiem. Nah, ini kan membuat apa ya, kalau dalam prinsip pengadaan itu ini sangat tidak transparan, harganya dibuat kemahalan karena juga PPK mengatakan juga tidak ada survei mengenai harga seperti itu. Dan ini juga yang saya lihat adalah bagaimana Nadiem mencampur adukan kepentingan bisnis dia, memasukkan kepentingan bisnis dia, kepentingan pribadi kelompoknya ke dalam ekosistem dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu, tanpa melibatkan orang-orang yang paham tentang dunia pendidikan. Eselon 1, Eselon 2 itu tidak dilibatkan. Yang dilibatkan adalah seperti Yuristan dan Fiona. Teman-teman lihat, Fiona ini background pendidikannya adalah S1 Industri, teknik industri, bukan S1 pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Pak, tadi kan di dalam sidang kan Bapak menyinggung soal ada investasinya dari Google ke Gojek atau ekosistem itu sampai 200T. Itu maksudnya kaitannya dengan Chromebook itu seperti apa, Pak? Apakah sebenarnya ke dalam ini nanti di kemudian hari ada nilai kerugian negara meningkat atau sebenarnya apa sih, Pak? Tanya sama si Nadiem, suruh dia jujur sebagai pemilik saham modal. Saksi pihak Gotoh mengatakan ada total 207 triliun uang investasi masuk ke dalam perusahaan yang dia dirikan akap. Ada peningkatan value aset dia dari yang mendirikan saham itu 500 juta saham nilainya sampai dengan sekian 4,8 triliun sampai dengan 5 triliun. Peningkatan aset tersebut, tanya sama Nadiem. Dari mana? Bagaimana transaksi dia terhadap pemotongan pajak dia? Karena kita tanya, rupanya rentang waktu tahun 2021 itu ada Google melepaskan menjualkan sahamnya dibeli kepada PT Akap sendiri sebagai pemegang saham sendiri, padahal Google sama-sama pemegang saham. Nah, rentang waktu 2021 itulah yang kita patut menduga bahwasanya itu
ketika Pak Nadiem mengeluarkan Permendikbud 5 2021 dan berikutnya adalah di situ ada aliran uang dari PT Akap ke perusahaannya Pak Nadiem, PT Gojek Indonesia, yang mana saksi mengatakan itu bukan utang piutang dan itu tidak ada transaksi pemotongan pajaknya. Jadi kami patut menduga populasi ekosistem yang ada di dunia pendidikan ini dimasukkan dalam transaksi bisnis kepentingan Nadiem di dalam perusahaan dia, seperti itu, sehingga saudara atau teman-teman media bisa lihat bagaimana dunia pendidikan kita pada saat itu, ya kan, UNBK dihapuskan, ya, literasi kita baca, IQ-nya 78, bahkan ada anak-anak SMA di sana itu tidak bisa baca. Itu tadi yang abang maksud itu masuk ke kantong kanan keluar iyalah. kiri itu ya. Dari Google melepaskan sahamnya, pembelinya lawannya adalah PT Akap sendiri. Siapa PT Akap ini pemegang sahamnya? Dari saksi mengatakan yang kemarin Nadiem memiliki saham sebagai saham pemilik dari beberapa anak perusahaan yang ada dalam holdingnya PT Goto, PT Akap, seperti itu. Ya. Makasih ya. Cayman itu perusahaannya bang. Itu kata saksi yang menjelaskan. Kita kaget juga. Rupanya ada pola saham Akap itu sebanyak 109 miliar lembar saham itu ditransfer ke perusahaan offshore Cayman, negara Cayman, lalu diberikan kepada manajemen dan direksi sebagai pinjaman. Itu saya tanya, untuk apa? Pasti untuk menghindari pajak atau seperti apa? Kenapa nggak kasih aja langsung? Seperti itu pertanyaan saya tadi, ya kan? Terus kenapa harus manajemen direksi, kata saya tadi? Nggak kasihan apa? Ojol-ojol di lapangan panas-panas seperti itu. Berarti yang Cayman itu perusahaan yang di itu bukan perusahaan milik Nadiem atau tapi perusahaan lain asing gitu ya, intinya? Dari fakta persidangan menyebutkan ada pinjaman kepada perusahaan di Cayman itu, perusahaan offshore yang lalu diberikan kepada saham-saham, diberikan pinjaman kepada manajemen dan direksi, seperti itu. Ya, itu saksi mengatakan, bukan saya. Ya, terima kasih Pak.